Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau membicarakan Twitternya Natalius Pique ya, yang menurut saya dibikin rumit ya. Sampai dilaporin polisi segala ya. Masya Allah, aneh, menurut saya aneh. Saya sudah baca wawancara panjangnya di podcastnya Refli Harun dengan Natalius Pique ya. Terus juga saya sudah menyaksikan ya perdebatan yang kampungan ya di TV One ya, yaitu pendukung-pendukung diskusi ya. Ada Natalius Pique. Natalius Pique-nya sih tenang, stabil emosinya, dan ucapan-ucapannya itu argumentatif ya, beda dengan lawan-lawannya ya, nunjuk-nunjuk gitu. Dua orang itu loh yang pendukungnya Pak Jokowi. Ya kalau diskusi di ruang publik itu ya nggak usah kampungan gitu ya kan. Sebenarnya kelihatan yang paling bener kalau orang yang semakin ngotot itu ngomongnya kayak ngabali, itu semakin orang itu ketawa ya, cara ngomong kok koyok gitu di ruang-ruang publik ya. Gimana, apa nggak pernah diajarin cara diskusi atau gimana sih? Kalau Natalius Pique waktu di TV One itu kan kelihatan tenang gitu ya, apa namanya, yakin dengan apa yang dia ucapkan gitu. Dan orang juga lebih respect ya terhadap orang yang diskusinya itu lebih terkendali emosinya ya. Ini saya lihat, saya bacakan ya, Natalius Pique. Ininya apa namanya, Twitternya yang membuat dia itu dipandang rasis. Saya nggak paham di mana rasisnya. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar, titik. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah, titik. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Itu ini ya, Twitternya Pique ya. Terus orang menyimpulkan ya, orang yang cari-cari masalah dituduh Natalius Pique itu menghina orang Jawa loh. Pique dari Papua misalnya kan. Terus Pak Jokowi dan Ganjar dari Jawa Tengah. Terus apanya? Di mana rasisnya? Kan yang dituju ini nggak semua orang Jawa, tapi orang Jawa Tengah yang disebut dua orang di sini, Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Dan ini dijelaskan kenapa dia menyebut dua orang ini, karena Pak Ganjar itu anggota DPR yang menangani apa, wakil ketua apa gitu ya, wakil ketua fraksi yang menangani tentang Otsus ya, Otsus Papua apa, saya nggak ngerti, pokoknya ada kaitannya langsung dengan Papua lah. Pak Ganjar waktu jadi waktu jadi anggota DPR. Sementara Pak Jokowi kan panglima tertinggi angkatan bersenjata, panglima tertinggi lah ya. Dan di podcastnya apa, Refli Harun, dan juga di TV One itu disebut-sebut operasi militer yang membunuh orang-orang Papua. Itu dalam konteks ya, karena yang panglima tertingginya kan Pak Jokowi, jadi itu yang dibidik, yang bertanggung jawab ya kan. Operasi militer itu berarti membunuh kan orang-orang Papua kan gitu, menurut pikiran Natalius Pique. Jadi dia sebut Pak Jokowi. Dan juga jangan sampai Ganjar, baik di podcastnya Refli Harun dan juga di mana, di TV One, itu jangan sampai terjadi kapitalisasi Papua. Saya nggak ngerti maksudnya kapitalisasi, pokoknya mengeksploitasi Papua, mengambil sumber daya alamnya kalau mereka sudah jadi penguasa sebagaimana nanti diperkirakan
Ganjar itu akan menjadi presiden gitu ya. Jadi diingatkan jangan sampai Papua itu hanya dibaik-baikin di awal, pada akhirnya untuk kepentingan pemilihan presiden, tapi setelah jadi itu kemudian mereka justru diambil sumber daya alamnya Papua itu sebagaimana selama ini. Dan ya artinya mereka merampok kekayaan kita itu ya. Ini satu kritik ya sebagai tokoh yang pernah menjadi komisioner hak asasi manusia secara tingkat nasional dan dikenal oleh dunia. Itu mereka atau PIGA itu mengingatkan orang-orang penguasa itu jangan sampai merampok kekayaan kita lagi nanti ya. Sebagaimana mereka bunuh rakyat Papua, mereka injak-injak harga diri bangsa Papua dengan operasi militer itu, dan kemudian dikeruk sumber daya alamnya tanpa memperhatikan kesejahteraan Papua. Itu kan yang diingat ya. Dan kemudian bangsa Papua itu diinjak harga dirinya dengan kata-kata rendahan, rasis ya, seperti suka bilang monyet. Malah PIGA itu dulu pernah saya dengar dia disebut gorila, disebut monyet, tapi dia nggak pernah melaporkan orang-orang yang mengatakan, yang menyebarkan bahasa-bahasa yang rasis itu. Justru dia menerima itu dan tanpa pernah melaporkan polisi. Nah, dia jelaskan juga sikap itu atau sikap dia yang tidak pernah melaporkan polisi meskipun dibilang dengan bahasa-bahasa yang rasis sejak dulu. Itu ucapan itu ada di wawancara dia dengan TV One yang kemudian ada Arteria Dahlan di situ, terus ada 2 orang pendukung Jokowi yang marah-marah, yang selalu menyerang ya sambil menunjuk-nunjuk itu. Gak usah saya sebutin siapa, lihat aja di TV One ya, di channelnya TV One dulu. Jadi kalau ngelihat, jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar, mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Ini nggak ada yang salah di sini ya, nggak usah juga merasa terhina orang Jawa Tengah itu secara keseluruhan, karena Jawa Tengah itu juga isinya bukan hanya orang Jawa, ada orang Papua di situ, ada orang Palembang, ada orang Bugis, ada orang Sunda dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya di mana rasisnya gitu, justru terbalik sih sebenarnya. Yang suka bilang rasis itu sebenarnya orang-orang yang menyebut PIGA itu seperti dulu tuh orang ini gorila ya, nggak, seperti ucapan-ucapan yang merendahkan itu nggak diapa-apain, nggak dilaporkan apa-apa sama PIGA ya. Jadi dia cukup besar hati ya. Dan ada satu perspektif yang menarik dari Ray Rangkuti ya. Ray Rangkuti ini dari Lingkar Madani ya. Dia lulusan mana sih dulu, Ray Rangkuti kalau nggak salah lulusan UIN Ciputat ya, Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia posisinya membela PIGA ya, karena dia nggak melihat ada kata rasis dalam Twitternya PIGA, dan dia mengingatkan ya dalam Twitternya itu, kenapa harus kita bela PIGA, karena kenapa yang dilaporkan itu selalu orang yang mengkritik pemerintah gitu. Jadi dia posisinya harus bela PIGA, karena orang yang mengkritik pemerintah itu jangan sedikit-sedikit dilaporkan ya. Kalau orang yang nggak mengkritik pemerintah itu tentu nggak dilaporkan. Selalu orang yang posisinya mengkritisi kebijakan pemerintah itu dilaporkan oleh pendukung-pendukung pembela dari rezim pemerintahannya. Jadi kayaknya siapa itu Ray Rangkuti merasa ada yang nggak fair ya, ada yang bias ya. PIGA dilaporkan itu bukan karena rasis sebenarnya, karena dia sebagai pendukung atau pengkritik ya kebijakan penguasa. Karena kerasnya kritik ya dalam Twitter itu dari seorang PIGA yang punya
reputasi internasional sebagai aktivis hak asasi manusia karena dia mengkritik penguasa dengan cara yang terus terang. Itulah yang kemudian membuat pendukung-pendukung Jokowi itu hatinya membara dan kemudian mereka melangkahkan kaki mereka ke polisi Republik Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak nggak ada kerjaan sih, banyak kerjaan yang lain sih. Kenapa harus mereka bertengkar urusan rasis? Cuman era ini memang kata siapa itu, kata Pikai, itu ucapan-ucapan rasis itu meningkat ya. Era 7 tahun pemerintahan Jokowi meningkat ya. Dan Pikai juga bilang ke pemerintahan Pak Jokowi itu rasis karena dari seluruh anggota kabinet itu nggak ada satupun ya yang berasal dari Papua, ya, yang berasal dari Papua. Dulu zamannya SBY ada itu Menteri Pemberdayaan Perempuan kalau nggak salah dari Papua apa dari NTB, pokoknya dari Indonesia Timur ya. Sekarang nggak ada unsur-unsur dari Papua, padahal orang sekelas Pikai itu Masya Allah, kalau lihat dari cara ngomongnya dan juga wawasannya itu sangat penting ya untuk diintegrasikan dalam pemerintahan dan membuat peran-peran Pikai itu lebih optimum ya, dengan kemampuan kapasitas intelektualnya dan berasal dari Papua. Jadi tidak cukup ya hanya membuat satu perhelatan nasional di Papua. Itu kan hanya beberapa hari, sementara kesejahteraan itu kan menjadi sesuatu yang niscaya. Nggak cukup hanya diberikan kue besar kemudian ditinggal ya. Akar-akar masalahnya kan harus diselesaikan ya, soal ketidakadilan sosial ya. Tidak cukup dengan memberikan kue sepotong kue dari Jakarta dan membuat PON gitu, Pekan Olahraga Nasional, yang memang hanya ada di era ini. Dulu nggak ada PON itu. Tapi persoalannya kan setelah PON selesai kan masalah bangsa Papua itu nggak terselesaikan akarnya gitu ya. Soal ketidakadilan, soal adanya operasi militer, soal pengerukan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Itu kan yang kemudian semacam apa ya, kapitalisasi Papua itu, mungkin itu maksudnya ya. Iya begitulah, apa sih kapitalisasi Papua itu saya nggak ngerti juga. Yes, pokoknya gitulah. Jadi nggak cukup dengan membuat satu perhelatan Pekan Olahraga Nasional di sana ya. Iya kan? Ya orang nggak cukup dengan perayaan olahraga kan, nggak cukup. Paling itu seminggu 2 minggu, sebulan selesai. Habis itu kembali harus berjuang ya untuk menegakkan keadilan dengan cara yang ya begitulah ya. Dalam konteks itu ya aneh aja kalau Twitternya seperti itu dilaporkan. Ya itu kata Ray Rangkuti, karena dia itu mengkritik kebijakan pemerintah, makanya kemudian dia dilaporkan ke polisi. Usah. Nah, untuk aku tidur jam 1 bangun jam 4 ya. Tidur lagi ya sekarang. Habis subuh nih.